Impact Kids. Halo Sobat Impact Kids, sebelum kita mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, yuk kita berdoa bareng-bareng ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan, kasih, dan berkat Tuhan yang terus kami rasakan dari kemarin, dari tadi malam sampai dengan hari ini kami dapat bangun dan dapat beraktivitas. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang sungguh baik buat kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan kepada kami hati yang mau terbuka, hati yang mau mengerti, dan kiranya Tuhan yang tolong kami supaya kami mengerti apa yang Engkau rindukan Tuhan, supaya kami dapat semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kiranya Tuhan yang ampuni setiap kesalahan kami yang kami lakukan dalam hati kami, dalam pikiran kami, dengan perilaku kami dan perkataan kami yang diketahui orang atau tidak. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau melihat semuanya dan kami mohon ampun untuk setiap hal salah yang kami lakukan. Biarlah Tuhan kami semakin serupa dengan Engkau dan Tuhan yang tolong kami supaya kami dapat melakukan hal yang benar, hal yang menyenangkan hati Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo Sobat Impact Kids, gimana kabarnya hari ini? Wah, udah berapa hari nih masuk sekolah? Seru nggak semester yang baru? Wah, pasti seru ya Sobat Impact Kids. Teman-temannya mungkin masih sama atau mungkin ada teman baru yang baru masuk sekolah. Tapi aku percaya bahwa Tuhan yang sudah menolong kalian semester kemarin pasti akan terus menolong kalian di semester yang baru ini. Semangat ya Sobat Impact Kids ya. Semangat belajarnya, semangat beraktivitasnya, dan jangan lupa semangat baca firman Tuhan ya Sobat Impact Kids. Nah Sobat Impact Kids, hari ini aku mau tanya sesuatu deh sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan. Sobat Impact Kids, kalian pernah sakit nggak? Pernah? Wah, siapa di sini yang pernah sakit batuk? Pernah? Gitu? Atau siapa yang di sini pernah flu? Wah, sekarang musim hujan di mana-mana ya. Mungkin banyak yang lagi sakit flu, sakit batuk, ada yang demam. Atau mungkin nggak hanya sekedar batuk, flu, dan demam. Mungkin ada dari kalian yang pernah sakit cacar atau campak. Pernah? Atau mungkin yang lebih parah lagi, ada yang pernah sakit COVID, ada yang pernah demam berdarah, ada yang pernah malaria, atau ada yang pernah diare, gak sembuh-sembuh. Wah, banyak banget ya Sobat Impact Kids penyakit yang ada di dunia, dan mungkin Sobat Impact Kids pernah merasakan penyakit-penyakit tersebut. Nah, kira-kira Sobat Impact Kids, pas kalian ngerasa sakit, apa yang kalian lakukan? Apakah dibiarin aja penyakitnya? Enggak ya, pada saat kalian ngerasa sakit, pasti kalian mau cari pertolongan. Pertolongannya bisa minta tolong papa mama aku lagi sakit gitu. Terusnya nanti papa mamanya kasih obat, atau mungkin kalian langsung dibawa papa mama ke dokter supaya dokter bisa memeriksa dan bisa memberikan kalian obat yang paling tepat sehingga kalian bisa sembuh deh. Wah, banyak penyakit-penyakit, dari penyakit-penyakit yang kelihatannya ringan sampai penyakit-penyakit yang berat seperti kanker, seperti Ebola. Sobat Impact Kids pernah dengar Ebola nggak? Wah, kalau misalnya belum, bisa di-searching nih di internet ya abis ini ya. Penyakit Ebola itu penyakit yang sangat mematikan. Wah, banyak sekali penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Dan kita bersyukurnya, Tuhan memberikan kepintaran dan hikmat kepada dokter-dokter, kepada tenaga medis untuk dapat memberikan pengobatan yang tepat, sehingga bisa sembuh lagi. Nah, Sobat Impact Kids, tapi tahu nggak sih, kalau mungkin sekarang kita nggak ngerasa sakit, kita nggak batuk, kita nggak pilek, kita nggak demam, kita nggak sakit perut. Tapi ternyata semua orang di seluruh dunia ini lagi sakit Sobat Impact Kids. Sakitnya semua sama. Ada yang tahu nggak sakit apa? Wah, sakitnya bukan sakit badan, bukan sakit badannya pegel-pegel, bukan sakit hacu-hacu, bukan. Tapi sakitnya sakit rohani. Maksudnya apa sakit rohani ya? Sakit rohani itu bahasanya adalah dosa. Wah, siapa nih di sini Sobat Impact Kids yang pernah berdosa? Pernah? Aku banyak banget Sobat Impact Kids dosanya. Mungkin ada Sobat Impact Kids yang pernah berdosa menyontek, ada yang pernah ngomongin orang, ada yang pernah marah-marah, dan lain sebagainya. Nah Sobat Impact Kids, ternyata yang berdosa nggak hanya kalian loh, tapi semua orang di seluruh dunia ini sudah berdosa. Dan kalau berdosa, berarti hubungan kita sama Tuhan menjadi jauh, terpisah. Kita nggak bisa dekat dengan Allah. Nah, kira-kira ada obatnya nggak Sobat Impact Kids? Bisa diobatin nggak ya penyakit rohani ini? Nah,
Nah, untuk tahu jawabannya, yuk Sobat Impact Kids, kita bersyukur kita punya firman Tuhan dan firman Tuhan bisa menjawab pertanyaan kita. Yuk, Sobat Impact Kids, kita mau buka Alkitab kita bareng-bareng, kita mau baca ayat ini, kita mau merenungkan ayat ini, dan kita mau hafalin bersama-sama. Ayat hafalan kita hari ini dari Matius 9 ayat 12. Matius 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Matius 9 ayat 12. Nah, Sobat Impact Kids, dari ayat hafalan kita tadi, kita belajar ya, bahwa yang memerlukan tabib adalah orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Jadi tadi kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol nih, kalau sakit batuk, sakit pilek, harus datang ke dokter yang tepat. Kalau sakitnya di telinga, harus datang ke dokter THT. Tahu nggak THT kepanjangannya apa? THT itu telinga, hidung, tenggorokan. Nah, itu ya. Kalau sakit telinga, datangnya ke dokter THT. Kalau sakit mata, berarti datangnya ke dokter mana? Dokter mata. Nah, berarti kalau yang sakitnya rohaninya, harus datang ke dokter yang bisa menyembuhkan penyakit rohani. Kira-kira dokter THT bisa menyembuhkan penyakit rohani nggak ya? Enggak ya? Kira-kira dokter mata bisa menyembuhkan dosa kita nggak ya? Nggak bisa. Kira-kira dokter tulang atau dokter perut bisa menyembuhkan penyakit dosa kita nggak ya, Sobat Impact Kids? Nggak bisa. Nggak sembarang dokter bisa menyembuhkan penyakit yang paling parah ini, yaitu dosa. Hanya satu dokter yang bisa menyembuhkan penyakit yang paling besar di dunia, yaitu dosa. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia satu-satunya tabib, satu-satunya dokter yang bisa menyelesaikan dan menyembuhkan seluruh masalah yang paling besar yang ada di dunia ini, yaitu dosa. Tapi Sobat Impact Kids, kalau kita lihat dari ayat hafalan kita tadi, yang memerlukan tabib adalah orang yang sakit. Orang yang sehat gak perlu tabib. Jadi, semua orang sudah berdosa. Tapi, gak semua orang sadar kalau mereka sedang sakit. Sehingga, kalau misalnya mereka gak sadar kalau ternyata mereka sakit, kira-kira bisa sembuh gak? Gak bisa. Jadi, pertama, kita harus sadar dulu nih supaya kita bisa sembuh, Sobat Impact Kids, dari penyakit rohani kita, dari dosa. Kita harus sadar kalau kita ini orang berdosa. Bahwa kita nggak bisa menyembuhkan diri kita sendiri dari dosa. Kita nggak bisa berbuat baik supaya kita bisa sembuh dari dosa. Kita nggak bisa menyenangkan hati orang lain. Atau kita nggak bisa rajin ke gereja supaya kita bisa sembuh dari dosa. Yang bisa menyembuhkan kita dari dosa hanya pengorbanan dokter sejati kita, Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia menjadi manusia yang bisa merasakan sakit, yang bisa merasakan yang kita rasakan, tapi Dia tidak berdosa seperti kita. Makanya Dia bisa menjadi persembahan yang sempurna untuk menggantikan kita, sehingga Ia menanggung seluruh dosa kita dan membebaskan kita dari hukuman paling besar, yaitu kematian selama-lamanya, dari maut. Dan Dia nggak hanya mati loh, tapi Dia bangkit. Artinya kita, orang-orang yang sudah diselamatkan ini, bisa hidup lagi bersama dengan Allah Bapa di surga. Wah, bersyukur banget ya Sobat Impact Kids. Berarti seluruh kesalahan kita yang kita lakukan pas kita kecil, pas sekarang, atau pas nanti kita udah gede, itu semuanya sudah ditanggung sekali selama-lamanya sama dokter sejati kita, Tuhan Yesus Kristus. Tapi syaratnya satu. Pertama-tama, kita harus sadar dulu bahwa kita berdosa dan kita perlu bantuan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus percaya nih bahwa kita tidak bisa menyembuhkan diri kita sendiri dan Kristus adalah satu-satunya juru selamat kita. Jadi Sobat Impact Kids, kalau kalian merasa bahwa kalian tidak bisa lepas dari dosa, memang kalian tidak bisa lepas dari dosa dengan kekuatan kalian sendiri. Harus datang kepada siapa? Dokter sejati kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat kalian sudah menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi kalian habis itu berbuat dosa lagi, jangan takut Sobat Impact Kids. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, yaitu Tuhan Yesus, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan menghapuskan segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Tuhan akan mengampuni kita Sobat Impact Kids. Tuhan mengampuni seluruh dosa Sobat Impact Kids. Tuhan mau menerima Sobat Impact Kids. Dan gak hanya mau menerima dan mengampuni, Tuhan mau mengubahkan kalian
untuk jadi serupa sama Tuhan, untuk melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Sobat Impact Kids, terus datang kepada Tuhan Yesus ya, yang belum sempat mengaku bahwa Kristus adalah satu-satunya juru selamat kalian dan kalian mau mengaku. Silahkan datang ke guru sekolah minggu, atau kalian bisa berdoa meminta Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kalian. Jadi Sobat Impact Kids, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih karena kami dapat merenungkan bahwa kami adalah orang berdosa dan kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Dan kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kami dari dosa. Tuhan Yesus, kami menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang masuk dalam hidup kami, Engkau yang kuasai seluruh hidup kami, Engkau yang ampuni segala dosa kami, dan biarlah kami bisa hidup menyenangkan hati Tuhan dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Tuhan, kami mohon ampun kalau mungkin kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan setelah kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak hanya mau mengampuni kami, tapi Engkau mau menolong kami untuk melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan saja. Kiranya Tuhan yang sertai kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, dan sampai selama-lamanya. Dan ajar kami supaya kami bisa terus mengandalkan Tuhan, bisa terus menaati setiap perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah Sobat Impact Kids, jangan lupa ya, di semua orang di seluruh dunia ini sudah berdosa, punya penyakit rohani yang sangat besar. Dan hanya satu tabib yang bisa menyembuhkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka datanglah pada Tuhan, minta ampun, akui segala dosa, dan terimalah Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Sobat Impact Kids. Bye Sobat Impact Kids, sampai ketemu lain waktu ya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.